Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan sedikit makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 55, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah yang di dalam ayat tadi ada kalimat yang cukup penting, yaitu kalimat tentang serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah dengan mengangkatmu ke langit dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, para sahabatnya atau pengikutnya berpecah belah, kecuali 12 muridnya yang dikenal dengan nama Hawariyun, itu pengikut Nabi Isa yang setia. Semuanya beragama Islam. Jadi Nabi Isa beragama Islam, pengikutnya yang 12 juga beragama Islam. Di antaranya yang selain murid itu yang terpecah belah, ada yang beriman terhadap apa yang Allah utus, bahwa Isa itu adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan putra dari ibunya.
Ini pendapat muridnya yang beriman. Ada pula yang berlebihan dalam menilainya. Mereka menjadikan Isa sebagai putra Allah. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Kalau kita Allah ya. Ada pula yang mengatakan bahwa Isa itu unsur yang ketiga dari 3 kesatuan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ini yang mengatakan adalah muridnya, umatnya, bukan sepeninggal. Ya sepeninggal Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa belum meninggal sampai hari ini, tapi diangkat oleh Allah. Nah, ketika diangkat umatnya berpecah belah. Yang beriman mengatakan Isa adalah hamba Allah, Rasulullah, Nabiullah, putra Bapa, bukan putra Allah. Sementara yang tidak beriman mengatakan sebaliknya, itu putra Allah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan di dalam Al-Quran semua pembicaraan mereka, direkam oleh Allah ya. Pendapat-pendapat mereka, dan memberikan bantahan atas semua kelompok tersebut. Hal itu mereka berpecah belah dan berlangsung hingga 300 tahun lamanya, berbeda pendapat, bahkan sampai hari ini. Kemudian muncullah seorang raja dari negeri Yunani yang terkenal dengan nama Raja Konstantin, yang menganut agama Nasrani. Ada yang berkata bahwa Raja Konstantin itu berpura-pura masuk Nasrani karena sesungguhnya dia seorang filsuf. Ada pula yang berkata dia masuk Nasrani padahal dia tidak tahu apa-apa. Tapi raja, walaupun tidak tahu apa-apa, walaupun bodoh, tapi raja tentu berkuasa. Daripada profesor pintar, cerdas, tapi tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan, pasti kalah ya. Namun yang jelas dia mengubah agama Nabi Isa dan menyelewengkannya. Jadi satu riwayat menjelaskan dia masuk Nasrani, tapi justru mengubah ajarannya karena kebodohannya, tapi punya kekuasaan. Dia menambah dan mengurangi ajarannya serta menetapkan undang-undang dan amanat besar bagi agama tersebut yang sebenarnya adalah sebagai pengkhianatan. Ya. Tentu perbuatan seperti ini di agama kita juga ada. Orang-orang tertentu, baik individu atau kelompok yang menambah-nambah ajaran, mengurangi, mengubah, yang sering kita kenal dengan nama istilah bid'ah. Ya. Dan kita tahu bagaimana hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Menambah ajaran, mengurangi ajaran adalah bid'ah. Bid'ah menuju kepada kesesatan dan kesesatan menuju kepada neraka. Maka sangat dilarang kita menambah-nambah, mengurangi, mengubah ajaran yang sudah benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pas takarannya, tidak perlu diubah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada masanya, masa Raja Konstantin, dia menghalalkan daging babi. Mereka sholat tidak menghadap ke kiblat. Jadi mereka juga ada ajaran sholat, tapi tidak menghadap kiblat, dirubah kiblatnya. Serta membuat gambarnya Nabi Isa di gereja-gereja dan di biara-biara. Bahkan ada 2 macam. Ada yang pakai baju, ada yang tidak. Lalu mereka juga menambahkan hari berpuasa. Berpuasa mereka sebanyak 10 hari sebagai penebus dosa yang telah mereka perbuat sesuai dengan persangkaannya. Dari sini kita akan tahu bahwa ajarannya telah tercampur dengan ajaran sebelumnya. Kalau menambah berpuasa 10 hari, lalu sebelumnya puasanya berapa hari? Nah ini yang ada di dalam kitab Taurat.
30 hari. Kenapa bisa 40 hari? Memang Allah awalnya mengangkat ya, memanggil Nabi Musa di Bukit Tur Sinai untuk menerima kitab Taurat. Dan Allah menjanjikan kepada umatnya Nabi Musa ketika itu untuk sabar menunggu selama 30 hari. Karena Rasulnya sedang dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat. Ya. Maka Nabi Musa berpuasa. Ingin menghormati Allah, berpuasa selama 30 hari. Tanpa berbuka. Jadi kalau kita berpuasa sahur dengan berbuka, alhamdulillah masih ringan. Nabi Musa tanpa berbuka. Jadi nggak usah kaget. Kemudian setelah 30 hari saatnya Musa turun ke bawah menemui umatnya dan hendak membatalkan puasanya, Allah melarang, "Ya Musa, tambah 10 hari." Padahal di bawah sudah menunggu umatnya itu. Karena tak kunjung turun Nabi Musa, maka umatnya mulai menyeleweng yang diprakarsai oleh seorang penyembah sapi bernama Samiri. Karena Musa nggak turun-turun. Kenapa nggak turun? Diperpanjang oleh Allah di 10 hari untuk berpuasa. Awalnya hendak membatalkan, tapi sama Allah, "Jangan batalkan puasamu." Kata Musa, "Aku tidak enak ya Allah, mulutku bau." Kata Allah, "Di sisiku lebih wangi daripada minyak za'faran, daripada minyak kasturi." Maka berpuasa 40 hari. Nah, ini ajaran Nabi Musa ada di dalam kitab Taurat. Ya. Tapi oleh Raja Konstantin diakui sebagai ajaran Nasrani. Maka berubahlah menjadi agama Konstantin. Namun ia juga membangun gereja-gereja, membangun kuil-kuil, membangun sinagog-sinagog dan biara-biara yang jumlahnya melebihi 12.000 bangunan, 12.000 buah. Ia membangun sebuah kota yang dinamai dengan nama dirinya, yang sekarang dikenal dengan nama kota Konstantinopel. Lalu ia diikuti oleh sekumpulan raja-raja dari kalangan Yunani yang semuanya mengalahkan Yahudi. Berarti Raja Konstantin bukan raja Yahudi, karena di sini kalimatnya mengalahkan raja-raja Yahudi. Allah mendukung mereka untuk mengalahkan orang-orang Yahudi karena mereka lebih dekat kepada kebenaran walaupun mereka semua adalah orang-orang yang kufur. Jadi Allah mendukung karena yang didukung ini agamanya lebih mendekati kebenaran walaupun sesat daripada Yahudi. Nah, Yahudi yang kita kenal sekarang tentu saja sudah banyak mengalami penyelewengan. Jadi dua-duanya baik Yahudi maupun Nasrani dari riwayat ini sudah kelihatan mulai terlihat betapa penyelewengannya sudah terlampau jauh. Makanya surat yang kita baca sehari minimal 17 kali, ayat yang ke-7 sudah jelas mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, mohon kepada Allah petunjuk, maka ikutilah jalan orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Siapa? Para nabi dan rasul yang semuanya adalah Islam. Jadi ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka sejatinya kita meyakini kebenaran seluruh nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Musa. Tidak dibedakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Satu saja kita tidak percaya pada nabi, maka sama saja tidak percaya kepada semua nabi. Jadi nabi ini kompak. Seluruh rasul juga kompak. Nah, nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Tetapi kenapa Nabi Isa diturunkan kembali, bukan Nabi Muhammad?
Ya boleh-boleh saja kalau kita jawab. Dan jawabannya sangat mudah sekali. Allah akan menunjukkan kehebatannya. Bahwa Nabi Isa sebenarnya belum meninggal. Maka nanti Allah turunkan, ini loh Nabi Isa yang masih hidup. Kapan? Menjelang hari kiamat. Sebagaimana Allah tuliskan lewat nabinya dalam sebuah hadis Nabawi. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berbicara kepada orang Yahudi, sesungguhnya Isa itu tidak mati dan sesungguhnya dia akan kembali menemui kalian sebelum datang hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, jilid 2, hadis yang ke-642, halaman 296. Hadirin yang dirahmati Allah, yang mestinya membuat penasaran kita adalah bahwa Yahudi dengan Nasrani sebenarnya bermusuhan. Tetapi kenapa sekarang kompak? Tentu keduanya masing-masing punya kepentingan untuk menghancurkan Islam. Karena di surat Fatihah tadi Allah menjelaskan ghairil maghdubi. Jangan menjadi orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Waladolin. Jangan pula menjadi orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Dua umat ini bermusuhan sebenarnya. Ketika Nasrani mengalahkan pasukan Yahudi, betapa takutnya Yahudi atas pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, oleh Raja Konstantin. Maka ketika umat Islam mengalahkan Yahudi di perang Khaybar, betapa takutnya orang Yahudi jangan-jangan dibantai seperti pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Padahal hadirin, di perang Khaybar, perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi dengan jumlah pasukan yang cukup fantastis. Orang Yahudi pasukannya 20.000, umat Islam pasukannya Nabi Muhammad hanya 1.400. Sudah termasuk Nabi. Cukup fantastis pasukannya itu Nabi. Jadi ini perang pertama, perangnya umat Islam melawan orang-orang Yahudi. Rasul tidak serta-merta menyerang. Banyak adab, etika perang yang dipraktekkan oleh Rasulullah di dalam perang Khaybar. Di antaranya Rasul mengatakan bahwa Rasul tidak akan pernah menyerang musuh ketika malam hari. Artinya apa? Perang baru dilakukan setelah pagi hari. Setelah jelas-jelas kelihatan musuhnya. Rasul tidak pernah menyerang musuh di malam hari ketika musuh sedang enak-enak tidur. Sebegitu etika Rasulullah di dalam perang menghargai orang yang sedang tidur. Bagaimana dengan mereka yang membantai seenaknya saja, tidak memberikan kesempatan untuk istirahat? Ini etika yang pertama. Kepada orang Yahudi, Rasulullah menyampaikan etika berperang. Ketika berperang, begitu terdengar adzan, Rasul menghentikan serangnya. Dan begitu adzan selesai, setelah sholat, baru berperang lagi. Saya kira nggak ada etika perang seperti Rasulullah ini. Etika berikutnya, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh tenaga medis, dilarang membakar pohon, dilarang membunuh binatang. Ini peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melawan orang-orang Yahudi. Tapi coba kita lihat kebalikannya. Betapa sadisnya orang-orang Yahudi. Bahkan bukan perang, pembantaian. Justru yang diserang adalah rumah sakit yang banyak orang sedang dirawat, gedung-gedung yang tidak salah dibombardir. Orang Yahudi ini. Bahkan ketika musuh menyerah, kata Rasulullah, jangan dibunuh, sudah menyerah. Bahkan ketika sudah terbunuh, jangan dimutilasi. Itu Rasulullah sangat melarang mutilasi. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat di film-film, di televisi, di berita, banyak orang Islam dibantai, berdiri di tembok, dari belakang ditusuk, dari belakang dipenggal. Setelah meninggal masih dimutilasi. Naudzubillah min dzalik. Padahal ketika perang Khaybar, Yahudi takutnya bukan main kalau orang Islam, kalau pasukan Nabi Muhammad membantai seperti Nasrani yang membantai Yahudi. Tapi bagaimana lagi, hadirin sekalian, ini sudah terjadi.
Dan kita tidak punya kekuatan walaupun sebenarnya ada perintah. Di dalam kitab Taurat ada perintah, kalau umat satu nabi diserang oleh musuh, maka umatnya nabi lain punya kewajiban membantu. Jadi kita sebenarnya punya kewajiban membantu saudara-saudara kita walaupun jauh tempatnya, karena memang ada kewajiban membantu sesama muslim. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka bantuan yang bisa kita lakukan paling hanya berdoa. Syukur bisa membantu, memberikan donasi, atau mengirimkan doa-doa, surat-surat kekuatan, menambah semangat mereka di dalam berjuang, bukan untuk menyelamatkan secara fisik, tapi juga menyelamatkan agama-agama termasuk agama kita. Memang Allah sudah menjamin, tetapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah perjuangan kita. Nah, maka hadirin, marilah di khutbah Jumat yang singkat ini kita membuat renungan pada diri kita. Kalau kita tidak bisa berjihad secara langsung, maka jihadlah dengan hati kita. Tidak segan-segannya, jangan jual mahal untuk memberikan doa kepada pejuang-pejuang muslim yang ada di luar negara kita. Karena sesungguhnya mereka juga membela agama Allah. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Secara khusus kita kirimkan buat saudara-saudara kita yang tengah berjuang, tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan agama, sebagaimana agama yang kita miliki juga sama dengan agama mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami, khususnya yang ada di negeri Palestina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, siang hari ini kami berhimpun, hati-hati kami menghadap penuh khusyuk memohon curahan kasih sayang-Mu. Sekali lagi kami mohon ampun kepadamu ya Allah, karena kami tidak bisa langsung berjuang di sana. Kami hanya berdoa dan mengirimkan doa-doa yang kami berharap Engkau mengabulkannya ya Allah. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura
waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah kami dan saudara-saudara kami yang di negeri Palestina menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Jadikanlah kami hamba yang dalam pandangan diri kami bahwa kami adalah hamba yang kecil yang selalu bergantung kepadamu ya Allah. Dan jadikan pula kami ya Allah sebagai hamba yang dalam pandangan dunia adalah hamba yang berjiwa besar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kami tahu ya Allah betapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami berbuat ya Allah, baik disengaja maupun tidak. Maka dari itu ya Allah, ampunilah kembali kami dan saudara-saudara kami yang ada di negeri Palestina. Tunjukkanlah kami jalan yang benar hingga tampak kebenarannya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menunaikannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah benar-benar tampak kesalahannya, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menghindarinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami tergolong orang yang sangat merugi bila Engkau tidak mengampuninya. Maka sekali lagi ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia, di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma